Salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita semuanya. Salam dunia, salam bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Doa dan harapan saya, iman kita tetap kuat dan pengharapan kita kepada Bapa di surga dalam nama Yesus tetap berapi-api. Iman kita tetap terus terbakar dengan api Roh Kudusnya. Dan pada saat malam hari ini, saya akan melanjutkan di mana saya katakan dalam doa dan puasa kemarin itu bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya, dan saya mendapatkan firman Allah ini. Saya mau mengatakan kepada kita, khususnya kepada keluarga, sahabat saya yang sedang menjaga, sekalipun saya tidak dapat hadir, tetapi saya doa dan harapan saya hadirnya saya, kalau Paulus katakan, aku memang secara fisik tidak hadir, tapi secara roh saya hadir di tengah-tengah keluarga yang sedang susah. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan jauh lebih baik untuk menyatakan kekuatannya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Masih bagian yang kedua, Yesus adalah sang pembuat mujizat. Dalam Matius 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Puji nama Tuhan. Jadi di sini ini pelaku sekaligus ya yang meminta pertolongan. Bukan ada perantaranya ya. Kalau tadi pagi ada perantara, yaitu bagaimana seorang perwira di Kapernaum mohon mujizat mohon kesembuhan dari Tuhan, dan Tuhan kasih mujizat yang begitu luar biasa karena dia datang dan memohon, dia mengasihi hambanya. Lalu kemudian Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa dia memiliki iman yang luar biasa. Lalu pada saat ini saya akan mengatakan 3 langkah untuk menerima mujizat. Si kusta ini dia mengikuti bagaimana khotbah Yesus di bukit. Bagaimana orang harus mengasihi, bagaimana orang harus berdoa, bagaimana orang melihat musuhnya, mengasihi musuhnya, dan dia mendengarkan walaupun dari jarak yang jauh ya. Dan ketika selesai katanya khotbah di bukit, orang berbondong-bondong turun, nyongsong datang, dan itulah bagian yang pertama, 3 langkah. Langkah yang pertama, ia datang dan menyembah kepada Allah. Jadi kunci menerima segala kebaikan adalah datang dengan memohon. Kalau perwakaman ini dia datang dan menyembah. Satu sikap yang sangat luar biasa, yang menggugah hati Allah, yang menggugah hati Yesus, bahwa Allah tahu bagaimana hati kita, bagaimana sikap kita. Dia bisa melihat kita bersandiwarakah, atau dengan tuluskah, atau dengan murnikah kita datang kepada dia. Saat kita datang sujud menyembah dia, atau saat kita datang memuji dia, mengagungkan dia, dia tahu motif hati kita, dia tahu keberadaan hati kita, dia tahu sikap hati kita. Dan itu sebabnya saya mau katakan si kusta ini, orang yang terusir ini, bayangkan kalau dulu kan belum ada dokter, jadi bisa saja terjadi hal-hal di mana kakinya, jari-jarinya mungkin sudah terlepas, dan orang, kalau Anda membaca imamat, mereka tidak bisa berada di perkampungan, mereka harus berada jauh di luar perkampungan atau di luar perkemahan orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi sangat menderita, sangat kesepian mungkin, dan sangat mengalami tekanan jiwa yang begitu luar biasa. Tetapi
mendengar khotbah-khotbah di bukit itu, dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu menolong dia. Dia adalah Allah yang datang dan menyembah kepada dia. Dan ketika dia datang dan menyembah kepada Allah, ya langkah yang kedua dilakukan yang tidak kalah pentingnya adalah pasrah sepenuhnya kepada Yesus dengan iman yang sungguh kepada Yesus. Jadi dia pasrah, kalau orang katakan pasrah bongkoan. Kalau kau mau sembuhkan, sembuhkan. Kau bisa menyembuhkan aku, kalau engkau berkehendak engkau bisa. Dia pasrahkan sepenuhnya. Jadi kalau kita meminta kuasa Allah, mujizat Allah, kita harus pasrahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Kita tidak bisa mengintervensi Tuhan. Nggak bisa. Kita tidak bisa mengatakan kau harus kerjakan ini Tuhan. Tidak bisa. Kita hanya memohon, menyembah, terus menyerahkan. Dan Alkitab katakan apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan dia datang. Si kusta ini datang menyembah Tuhan. Lalu yang kedua menyerahkan diri kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Yesus bukanlah Yesus yang masa bodoh. Kalau orang sakit tidak akan berani untuk menjamahnya. Tapi Yesus menjamahnya. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Seketika itu juga dia sembuh. Haleluya! Jadi harapkan mujizat dari Allah. Datang dengan kerendahan hati kepada Dia. Datang dengan sujud menyembah kepada Dia. Pasrahkan hidupmu dengan imanmu yang tulus kepada Allah. Kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongannya. Kita butuh kuasanya. Kita butuh kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita butuh pertolongan yang dari Dia. Allah untuk bekerja dalam hidup. Yesus adalah sang pembuat mujizat. Ayat yang saya kagumi, yang sering saya perkatakan, bahwa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, kemurahannya, pertolongannya tidak akan pernah berubah. Kitalah manusia yang berubah, suka menyakiti Dia, suka menyatakan hal-hal yang tidak baik, suka menentang Dia, melawan langsung maupun tidak langsung. Tapi orang kusta yang sudah terbuang ini, dia datang sujud menyembah kepada Allah, pada Yesus, dan kemudian dia memasrahkan bahwa dia katakan, kalau engkau mau, aku bisa sembuh. Dan Yesus begitu tahu isi hati orang ini. Aku mau ditangani. Langkah yang ketiga yang dikatakan oleh Yesus kepadanya adalah, jangan cerita kepada mana, tapi serahkan dirimu kepada imam. Supaya imam itu, kalau Anda baca dalam pasal 14, bagaimana orang-orang yang kusta yang ada di luar perkemahan, mereka kalau mau kembali, mereka sudah sembuh, mereka harus menunjukkan diri mereka kepada imam, dan imam itu akan datang dari perkemahan ke di mana dia ada dan memeriksa. Kalau dia memang sembuh, maka dia akan mempersembahkan burung. Kalau imam harus memerintahkan supaya burung. Ayat yang ketiga, dan imam harus pergi keluar perkemahan kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aros, kain kemeja, dan hisop. Jadi disitulah dia harus memenuhi hukum Taurat itu. Artinya ketika orang itu bebas, maka dia akan bisa kembali ke komunitasnya, dia kembali ke tengah-tengah masyarakat yang tadinya dia terbuang di sana, dan kemudian dia hidup dan dia melakukan itu, dan dia tidak bercerita soal itu kepada orang lain, tetapi dia datang. Dan kemudian Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus melakukan mujizat dalam kehidupannya,
dia ingatkan supaya dia pergi. Walaupun Alkitab tidak mengatakan bagaimana yang sakit kusta ini mentaatinya, tetapi saya yakin dan percaya karena setiap orang yang sakit, kalau dia mau ada di kumpulan itu, dia harus berada di tengah-tengah masyarakat itu kembali. Tidak bisa tidak, dia harus datang kepada imam, supaya imam itu yang akan memberitahukan kepada masyarakat bahwa dia sudah sembuh dan dia ditahirkan, dan satu darahnya diambil dan lalu percikan kepada dia, lalu kemudian yang satu lagi diterbangkan kepada tanda pembebasan yang sangat luar biasa. Jadi yang mau saya katakan adalah mujizat masih selalu ada. Sang pembuat mujizat itu bukan saya, bukan juga para hamba Tuhan, bukan juga para imam, tapi pembuat mujizat itu adalah Yesus sendiri. Dialah sang pembuat mujizat itu. Kalau engkau mau melihat mujizat Allah, 3 langkah baik yang dilakukan oleh perwira Kapernaum tadi pagi maupun sama orang yang sakit kusta ini, dia datang menyembah, dia pasrah dengan iman yang sungguh, dan dia mentaati apa yang Tuhan Yesus katakan supaya dia bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat. Jadi yang mau saya katakan adalah Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari terus hidup bersama dengan Tuhan. Mari percaya dengan iman yang sungguh kepada Allah, supaya imanmu bekerja dan engkau melihat perkara-perkara besar dalam hidupmu. Memang sebagaimana dari pagi saya katakan, dan malam ini juga saya katakan tentang mujizat yang bisa kita raih dari Tuhan. Ada karena orang lain, ada karena diri sendiri yang datang kepada Tuhan. Tuhan sama-sama menjawab. Yang terpenting di situ adalah semua yang mau datang, yang mau meminta itu kepada Tuhan harus datang kepada Dia. Harus merendahkan hati dia datang. Harus menggunakan imannya kepada Dia. Harus taat kepada Dia. Nantikan mujizat Allah dalam hidupmu ketika engkau melakukan apa yang dikehendaki Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami berdoa bagi para pemimpin kami, diberkatilah para pemimpin, berkati firman-Mu supaya menjadi berkat bagi para pemirsa, dan juga kami berdoa bagi mereka pemimpin kami, karena kewajiban kami adalah mendoakan para pemimpin kami, dan kami berdoa bagi presiden dan wakil presiden untuk membawa Indonesia, bisa membawa Indonesia ke masyarakat adil dan makmur dan negara maju. Kami juga berdoa bagi para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, aparat, semuanya diberkati oleh gereja Tuhan juga diberkati. Dan bagi mereka yang sakit, bagi kalau engkau mengalami sakit apapun, selalu ada mujizat asal engkau percaya kepada Yesus. Yesus yang akan melakukan mujizat. Kalau engkau orangnya, taruhkan di tempat yang sakit, kita akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit mereka, datang kepada Tuhan, tolong mereka dan sembuhkan mereka, dan oleh bilur-bilur Tuhan menjadi kesembuhan bagimu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan mereka disembuhkan oleh Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh kuasa Yesus itu sendiri. Terima kasih. Dan bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan kepada kita semuanya, bagi kita angkat tanganmu sebelum saya berdoa, kita ikuti doa saya, lalu kemudian dengarkan dulu firman Allah. Di kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat untuk menerima Yesus sudah tepat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Engkau, dan saya mengaku segala dosa dan kelemahanku yang telah kulakukan. Ku mengakui segala dosa dan kejahatanku di hadapan-Mu Tuhan. Basuh hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, sehingga hamba layak menerima kehidupan-Mu, hidup kekal daripada Tuhan Yesus, karena aku percaya beriman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami juga mau berdoa kepada mereka-mereka yang ingin mengalami transformasi. Ingat firman Allah, tapi orang berdosa. Kalau engkau mau mengalami transformasi seperti Saulus, mari serahkan diri kepada Tuhan. Bapa di surga, lihat mereka, angkat tangan-Mu, lihat tangan-tangan mereka yang terangkat kepadamu Tuhan. Mari Engkau menolong mereka, memberkati mereka, Roh-Mu datang kepada mereka sehingga mereka mengalami lawatan Tuhan, terobosan dari Tuhan. Mereka menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang oleh karena Yesus
Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang mengisi hati mereka, sehingga mereka mengalami kepuasan yang dari Tuhan. Dan mereka, kami mohon juga supaya Tuhan, mereka bisa melayani Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami masalah. Kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, dan mari kita berdoa. Ingat, Dia telah mengundang engkau, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berberat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan Yesus datanglah untuk memberikan firman-Mu kepada mereka, memberikan kelegaan, karena Engkau mau menjawab doa-doa mereka dan memberikan mereka solusi dan memberikan mereka jalan keluar, karena kami tahu Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalan kami. Terima kasih buat kehadiran bagi mereka, Tuhan tolong. Bagi orang-orang muda, kami juga berdoa agar Engkau Allah yang luar biasa itu menciptakan generasi muda yang takut akan Tuhan, yang handal, yang pintar, yang cerdas, yang sungguh-sungguh hidup memuliakan Engkau, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel, Nehemia dalam bidang pemerintahan dan politik. Tuhan tolong mereka, supaya mereka orang-orang muda yang hari ini bisa mengikuti cara dan teladan daripada Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel ataupun Nehemia. Dan kami juga berdoa Tuhan, orang-orang yang bergerak di bidang swasta seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Ayub, yang memberikan dampak yang sangat luar biasa di tengah-tengah di mana mereka ada pada waktu yang bisa menolong banyak orang dan memberkati banyak orang. Dan orang-orang rohani juga, kami berdoa kalau ada orang-orang muda yang mau bergerak dalam bidang kerohanian, Samuel, seperti Timotius dan lain sebagainya, Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami percaya mereka menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang hidup benar, yang menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Salam Indonesia, salam Nusantara, haleluya.